Nah ini dia nih, view cantik sekali teman-teman di jalan ini. Wow, wih, mantap. Kayak gini ki, serius ki. Mana ini jalur lintas selatannya ini, ketemu view sawah yang syahdu, jalan alternatif ini. Kita lewat sini sekarang. Jembatan ini syahdu ki, apik tenan iki. Nah ini dia nih, langsung kelihatan pantainya. Hidden gem banget iki, apik banget iki. Panas banget, udah sering kali buat hard braking, jadi saya kira-kira ini kita harus ngeres, kalau enggak nanti bisa blong ini ya. Perjalanan dari kota Blitar sampai ke yang ujung timur Pantai Gemah itu 1,5 jam atau 66 km. Nah tadinya saya mau ke Sain yang ke Tulungagung yang perapatan Mekah itu, tapi sampai sana itu tidak nyambung JLS. Ya wes, next kalau udah nyambung kita kunjungi ke sana kembali ya. Ini jadinya mau ke JLS Pantai Gemah langsung ke barat ya. Sekarang jam berapa ya? 12:04. Kopi sudah habis teman-teman. Nanti kalau ketemu kedai yang manualan kita beli lagi, Japanese lagi ya. Wah, biar buat seger-seger nanti di selatan. Siang ini cerah, lakinya cerah, mantap. Ini bakal jadi riding yang menyenangkan sekalian pulang menuju Jogja. Mari nikmati perjalanan ini. Dapat hotel Rp140.000. Bisa ngadem, bisa tidur, bisa ler-leran, bisa mandi 2 kali, bisa buat transit, bisa buat nge-zoom. Enak banget dan nyaman sekali. Hotelnya ada di pusat kota Blitar. Ini kita melintasi di terminal Blitar Patria. Kampungnya Mas Rang ini sama Mbak Nindi ini. Bener ya. Kita melintasi di mana ini teman-teman? Wah, saya selalu takjub ini kalau ada bangunan-bangunan yang menarik dan asing dan belum pernah saya lewatin ya. Wah, asik banget ini. Syahdu jembatannya, apik. Apalagi kalau sore. Ini di Kademangan. Semalam nggak lewat semalam ya. Kita baru aja masuk Kabupaten Tulungagung. Mari kita lintasi, mengaspal di Tulungagung terus ke selatan ke Pantai Gemah. Duh, mripate kelilipan iki. Ketemu lagi sama yang namanya jalan aspal Grojal. Ini udah jam makan siang, tapi kayaknya saya mau makan di Gemah aja, sekalian ngeres di sana sambil menikmati view ya. Kita menuju ke JLS. Ini dah di Tulungagung yang selatan, Boyolangu. Dari tadi udah dilewatin jalan desa-desa, wis kadang nggak ada marka, kadang nggak ada aspalnya, cuma coran. Ini sudah kelihatan tuh view bukit. Nah, nanti kita sampai ke arah pantai, ke arah Pantai Gemah ya. Karena informasi dari warga di Blitar, Tulungagung, awal JLS itu dari Pantai Gemah. Oke. Ya udah. Nanti yang Sain, yang perapatan Mekah, next lagi, wes. Ini udah sampai di mana ini? Campur Darat Tulungagung. Nah, masih 21 km lagi tuh menuju ke Pantai Gemah. Oke, kita yang paling ujung timur.
Kira-kira 30 menit lagi teman-teman. Nah, jalannya seperti ini. Jangan lupa isi bensin nanti kalau udah kotak 1. Saya depan situ kalau ada SPBU kita isi ya. Persiapan buat nanti ke barat menyusuri jalan lurus. Ntar mau beli cemilan dulu. Saya batagor. Udah seminggu gak makan batagor. Batagor. Saboknya pira mas? 10.000. Ya 10.000 ya. Hah? Iya. Pak ya. Wah ini numpang parkir kayak. Terus es teh kita beli es teh. Es teh ya Pak. 1. Ini. Iya. Oke. 4.000. Pak 10.000 siap buat sangu nanti ke Pantai Gemah. Yo jalan lagi. Masih 20 menit lagi sampai Pantai Gemah. Selain makan, saya juga membuka dulu batagor tetap idola. Nanti ada spot bagus atau apa berhenti dulu sebelum makan ya. Nah ini dia nih nemu SPBU, kita isi full tank dulu Pertalite ya. Kita naik bukit mirip seperti Gunung Kidul, cuman di sini bukitnya hijau. Kalau di Gunung Kidul coklat sama batunya hitam-hitam. Memang rangkaian gunung api purba itu yang di Gunung Kidul, mbahnya gunung-gunung katanya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, di sebelah kiri dan kanan itu pemandangannya bukit semua dan wiju api. Ntar tak lewatin dulu ini mobilnya ya. Yuk masuk satu lagi biar kita clear, nggak kehalang mobil ya teman-teman. Pemandangannya biar clear. Nah ini baru pertama saya lewat sini terus terang, karena biasanya lewat utara dan ini lewat selatan. Mengharuskan memutar jauh sebenarnya ya kalau saya lewat selatan. Kalau dipikir ini udah 400 km baru di Tulungagung ini teman-teman. Biasanya 400 km dari Ketapang itu saya udah sampai di sekitar Jombang sampai Nganjuk lah, malah lebih. Mungkin di Ngawi itu udah sampai Ngawi, tinggal gas dikit udah sampai Solo terus Jogja. Ini baru sampai Tulungagung. 400 km ngetrip dari Ketapang. Bener-bener kalau nggak slow, nggak niat ya nggak kesampean ini lewat jalur selatan ini kalau nggak diniatin. Bis ngemil batagor karena anak wedok itu video call kangen sama bapaknya nih, ngabisin batagor sama es teh wis nggak bisa, pokoknya nanti mau berhenti, makanya ini berhenti dulu. Angkat video call dulu. Udah mau sampai 16 menit lagi lah. Seger banget ini. Sama nge-es teh ini di sini, serius. Segar. Saya tak kasih lihat. Nah, sebelah sana tuh teman-teman. Sebelah sana itu udah kelihatan pantainya tuh.
Tuh dari pinggir sini. Wah, menemukan pantai, terus ada view-nya dari atas itu sesuatu yang spesial di Jawa ya. Karena ini bukan di Lombok. Di Lombok ya udah sering lihat. Ngabisin sebat terus berangkat lagi walaupun udah mau sampai. Wih, jalannya mantap ya teman-teman. Jalur lintas selatan menuju Pantai Gemah. Mari kita gaskan lagi. Wah, syahdu emang pulang riding kali ini. Gak ada yang namanya ngalu-alu, isinya semangat sama gembira pokoknya. Wah, sana mau nyalep tak minggir. Jalanannya wapi tenan iki. View-ne jan bukit-bukit. Itu ada jalur off-road naik ke atas. Nggak tahu mobil apa yang bisa naik ya. Nih. Ini juga masih ada truk-truk yang bawa material pasir sama batu kerikil split. Nah itu dia tuh teman-teman. Wah api tenan. Semoga teman-teman kelihatan di kamera ya. Kita akan menikmati pelan sampai ke Pantai Gemah. Ini ada jalan mungkin bisa sampai spot syahdu juga itu ke situ ya. Ini sudah jam berapa? Jam 2 lebih dikit. Pas kalau riding jam 11 sampai jam 2 gitu, sebelum jam 2 wah jan pas panas-panasnya. Bakul sandal ternyata barusan plat F. Nah tuh mantap, kita bisa lihat view laut. Yuk kita gaskan ke spot yang paling syahdu di atas sana yuk. Ini sudah di atas nih, yang bagian atas banyak warung-warung. Kalau kita mau makan ini teman-teman, saya lagi cari tempat buat makan. Mau yang mana ini saya tak pilih dulu. Makan di Gemah Skyview, cari yang ada live musiknya biar sama santai sambil kelapa mudaan ya. Lihat stok ikan. Waduh gede-gede. Aku cuma sendiri kalau menu seafood apa berarti? Ada ikan, ada Cumi asam manis ya? apa? 1. Ambek kelapa muda ya? Es. Oh, es ya. Cumi asam manis sama kelapa muda buat makan siang hari ini ya. Lu gue kene ya, saya tak pilih saya. Wah ini biasa clear view-nya. Menikmati Pantai Gemah ketika sore hari sangatlah syahdu. Ini pertama kalinya saya healing di Pantai Gemah Tulungagung. Ini tempatnya benar-benar syahdu banget. Jadi dulu di sini kita bisa langsung memandang lautan. Wih, mantap. Healing banget kayak gini. Dan memang khasnya pantai-pantai di Jawa Timur, di Trenggalek, Tulungagung itu seperti itu teman-teman. Tuh. Itu ada karang-karang, terus nanti ada legoan pantai lagi, dan kita nanti masih bakal muterin gunung ini, rencana sampai Pacitan. Tapi ini saya mau makan siang dulu biar nggak sakit ya. Pengen banget makan sambil view. Nah ini kita memandang di laut lepas, jadi sip dengan
Mantap, mantap. Tadi di depan sudah dipakai, tapi masih ditinggal sholat. Oh, Di sini monggo. Meja nggak ada tulisannya reserved, tapi saya dipindah mejanya ke sini karena katanya udah dipakai. Yang mana saya tahu lah kalau begitu ya. Ini ya. mari kita nikmatin kelapa muda ini dulu. Ya, segar. Mantap. Ya. Mari kita makan dulu. 40.000 lumayan. Dapat segini. Cumi, kelapa muda, masih nunggu lagi cak kangkung ya. Biar ada hijau-hijaunya. Sudah datang kangkungnya, mari kita makan. Tadi lupa mau pesen hijau-hijau, tak kira dapat lalapan. Ternyata enggak. Ya kurang seger kalau enggak ada hijau-hijaunya ya. Mari makan. Mantap. Request. Aku milikmu, dewa. Ya. Itu mau nyanyi sendiri. Mengkurono nek bar mangan. Kuwi dinyanyikke wae. Ya. Masakan enak. Kangkungnya seger. Dan kelapa mudanya pas. Kelapanya udah dipotong-potong, di kerok-kerok dalamnya. Saya nggak dikasih sendok. Yes, sendok yang sama ya. Mantap, alhamdulillah. Ya, waktunya pulang, bayar. Berapa Mbak? Hitung. Oh iya. Pak D. Ya, tambah kerupuk 1. Ya, kerupuk 1. Kris ya Mbak? Oke, kris. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman, dengan view yang sahdu. Sekarang 3.40. Sudah dapat makan dengan view sahdu. Wah, asik banget ternyata sensasi makan di situ. Yuk kita lanjut lagi. Masih ada 237 km untuk sampai Jogja. Satu sekali melewati bukit-bukit ini yang terbelah. Ini depan kita lagi juga masih ada yang dibelah bukitnya. Matahari udah mulai turun. Dan ini akan jadi perjalanan mengejar matahari. Ya. Kayak lagunya Ari Lasso. Perkiraan sampai Jogja masih 6 jam lagi. Semoga dilancarkan di jalan. Emak parkir coba pantai. Emak-emak wajib foto di setiap spot itu. Berjalan 2 jam, fotonya 20 kali. Nih masih viewnya syahdu, hijau-hijau ini teman-teman. Nah, serangnya ini mulai metungul. Waduh, saya tak tutup kacamata nih. Nah, oke. Aduh.
barengan sama bapak-bapak ini yang bawa rumput. Kayak tadi makan di Piusadu itu kelapa muda 15.000, kemudian cumi 40.000, kemudian nasi putih 5.000, kemudian cak kangkung 10.000, kerupuk 1.000. Parkir gratis atau enggak ditarik, enggak tahu. Tadi ada tukang parkirnya pura-pura enggak lihat saya atau gimana. Ya untuk seafood segitu ya oke lah. Harga wajar untuk di lokasi yang di tempat wisata, wajar banget menurut saya. Biasanya kelapa muda di tempat lain 20.000 sih. Kalau cuminya ya 40.000 lah. Sementara saya kalau makan apik banget tuh. Saya tak pasang Insta. Rasalah bablas saya. Tuh jalannya bagus banget. Waduh. Nah ini dia nih, view cantik sekali teman-teman di jalan ini. Wow, wih mantap ini. Lurus kita ke Pantai Pasir Putih, Pantai Mutiara. Yuk kita masih susur pinggir pantai 237 km menuju Jogja. Sekarang sudah berkurang, estimasi 7 kilo, jadi 230 km. Ini kan saya jadikan episode khusus di jalur lintas selatan. Nah di sebelah kanan ini adalah sentra oleh-oleh teman-teman. Di sini banyak ikan asap tuh. Ikan asap, ikan asap, ikan asap, ikan diasapi gitu. Pete udah ada pete. Adik-adik. Kita masih di pesisir pantai. Ini ada ilalang banyak banget ini. Kalau buat foto-foto motoin cewek bagus itu. Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pantai Perigi, area Pantai Perigi ya. Saya dulu pernah ke Pantai Perigi, kemudian ke pantai apa satunya ya, nggak ada TPR-nya, maksudnya nggak ada TPR-nya, los saja pokoknya masuk. Nah di situ di dalam pantai itu kita masuknya di antara pohon kelapa tinggi, bahkan nggak ada pet jalannya, kayak jarang banget dilewati loh. Waktu itu ada orang-orang dari pesisir pantai itu bawa pulang duren itu. Banyak sekali itu durennya. Saya tanya harganya berapa, cuma 5.000-an, 3.000-an gitu, murah. Nah ini dia, belok kiri adalah ke Pantai Perigi. Kita lewat sini ya, juga bisa. Nanti kita ke kanan, kemudian nanti ke utara lagi, sambil kita lihat Pantai Perigi ini teman-teman. 2016 dulu ke sini Pantai Perigi. Ya, jalannya belum kayak gini sih. Sebelah sana masuk Pantai Perigi. Nah, kita yang ke kanan. Nah, seperti inilah pinggiran Pantai Perigi, teman-teman. Ya, airnya kalau di pinggir-pinggir itu coklat gitu ya.
masih lurus lagi. Semoga masih ada jalan ke utara. Nah itu ikut Akamsi. Jalan-jalan virtual di samping Pantai Perigi. Nah, sebelah sana teman-teman bisa bawa tenda, bisa buat camping itu. Nah, ini lagi mau ada acara kali ya. Oh, event Yamaha ta. Weh. Nemu eventnya Yamaha, akhirnya mampir dulu buat kasih support. Ya, dari Elmona Yamaha Trenggalek. Ya, lancar selalu eventnya ya. Oke. Sebenarnya tadi saya ditawarin makan, cuman karena saya baru aja makan di Pantai Gemah, matur nuwun. Kalau masih kondisi lapar, pastilah saya oke-oke aja diajakin makan. Mari kita lanjut jalan lagi teman. Tadi ketemu sama orang-orang Yamaha, makanya salam sapa dulu di jalan ya. Oke, seperti itu tadi kawasan Pantai Perigi teman-teman. Kita lanjut lagi, dan di samping Pantai Perigi ini ada lokasi buat gas track motocross. Nah, wah ora ketok kok gini. Sik. Ning sampinge iku. Nah, yang gundukan-gundukan itu hijau. Oke, kita lanjut lagi menyusuri JLS teman-teman. Mumpung masih terang. Target ini gelap itu sampai Pacitan ya. Karena yang ruas jalan Pacitan itu sudah sering lewat situ kan. Oke. Mari kita lanjutkan lagi menyusuri JLS Trenggalek sampai Pacitan teman-teman. Ya, semoga dilancarkan di jalan, dan ini masih temanya di pinggir pantai. Nah, emang kalau riding kita dengan suasana yang syahdu itu bikin seneng dan bikin wah nggak mau udah wes pokoknya menikmati ya. Teman-teman nggak usah khawatir karena jalan di sini aspalnya itu halus ya. Yang gronjal, yang tambalan itu nggak banyak kok, nggak banyak. Ini hampir sama dengan JLS yang di Pangandaran sampai ke Cidaun. Nah, kata orang lokal itu kenapa jalannya halus, karena itu bukan jalur utama buat truk. Tetap ada truk yang lewat, tapi itu bukan jalur utamanya. Nah, mari kita susuri keindahan JLS Trenggalek. Wah, nah ini dia nih. Ini suasananya pohon apa ini teman-teman? Iki, wah jan syahdu banget. Dan di sini udah ada jembatan ini. Saya lupa ya, dulu 2016 lewat jembatan ini enggak ya. Dulu pernah pengen mau ke Pantai Cengkrong, cuman kesasar-sasar. Nah, itu barusan banyak motor parkir itu, orangnya pada kemana nggak tahu. Ini sampai Jogja masih 218 km lagi teman-teman. Kalau di logika pakai speed di atas 70 km per jam itu bisa sama ini sampainya, sampai Jogja 9.53 malam ya. Ya, perkiraan nanti udah keluar dari Pacitan itu baru gelap. Oh, ini banyak orang lagi pada jogging ini teman-teman. Wah, ini bekas hujan ya, ini yang coklat-coklat ini ya. Tapi yang jogging di sini boys ini.
sorry to say ya, tapi bener ini model-modelnya ini bukan di orang-orang pesisir pantai, tapi kayak pendatang, tapi tidak tahu itu orang mana. Nah ini teman-teman, masih ada juga yang jogging di sini dengan santainya. Oke, mari kita pelankan motor, jangan kencang-kencang. Jangan sampai mengganggu kenikmatan hakiki dalam berolahraga. Wah, asik banget nih. Lihat nih ibu-ibu pakai kacamata, boys. Percaya itu orang pesisir. Teman-teman boleh sambil ngintip di peta ini kita sampai mana. Ya, akhirnya kita ketemu jalan desa seperti ini teman-teman. Ya udah, kita jalanin aja nih. Berapa lama nih kira-kira jalan kayak gini? Ini sih belah gunung ya, sampai pinggir pantai. Tenang, bensin masih full. Tapi kok jalannya kayak gini ki? Serius ki? Wih, serius. Saya tak takon, tak tanya orang aja deh. Ini bener nggak jalurnya? Jangan-jangan nyasar ini. Ada orang nggak nih? Mana ini jalur lintas selatannya ini? Calonnya nggak ada, nggak kelihatan. Ini masih jauh ini. Pintu masuk Kali Songo. Coba ya teman-teman ya. Habis matiin mesin, ternyata di depan situ ada suara motor kok banter banget, koyone dalane walus iku. Udah kita coba deh ikhtiar 500 meter ke depannya. Semoga kita menemukan jalannya teman-teman. Kalau enggak ya putar balik we Mbak Neto biat iki engko. Udah mau gelap, suruh lewat sini. Wah, ini besok harus pakai motor yang lain ini kalau susur sini. Panon sewu. Ini jalan kalau mau ke Pacitan lewatnya pundi nggih? Jogja. Oh, berarti bener ini ada aspal. Iya. Oh, langsung lurus ngulon terus. Iya. Oh, nggih, matur suwun. Terima kasih. Nggih, bareng-bareng. Oke, sudah dikuatkan sama warga lokal. Makanya kita coba ya, semoga ini jalan ini sudah disambungkan nanti sama pemerintah ya. Ini mapnya dilewatkan sini, mungkin ikut habitnya orang-orang lokal yang pada menyusuri jalan ini loh. Wah, naik jalan ini terus ya berat. Dulu pernah kesasar aku jalan-jalan kayak gini di Trenggalek itu. Udah jalan hampir 1 jam gak nemu itu pantainya ya. Mana ini aspalnya? Masih 110 meter itu di atas. Wah. Yo, sama dalam di Jogja. Wis bener. Kata dia udah bener. Yo wis ake. Ayo. Nah, ini dia nih. Jalur lintas selatan. Lewat Munjungan. Oke. Saya keliru yang kanan.
yang kanan, yang kita belok kiri. Yo. Yo, kita naik. Coba kita cek Pacitan gitu ya. Pacitan. Oke. Dari sini masih 2 jam ini teman-teman. Sudah selepas maghrib ini. Semoga kita bisa melintasi di JLS yang kurang dikenal ini sebelum gelap usai ya. Berarti saya agak kencang aja ini. Semoga teman-teman bisa menikmati suasana indah di sini, karena ini kita di pucuk gunung ini teman-teman. Ini nggak papasan sama wong-wong ini, nggak ada yang nyelip, nggak papasan ya, kayak di Madenan dulu. Full ini, mantap kali. Nanti kalau ada spot yang bagus, foto lah. Ini belum ada perkampungan teman-teman, sampai saya udah 20 menit riding ini belum nemu perkampungan, makanya saya agak gaskan yang lebih kencang di sini supaya nggak ketemu gelap di hutan ini ya. Jalanan masih kelak-kelok ini. Wah, akhirnya ketemu sama orang lokal ini. Let's go. Nah, ini dia nih, nih. Dapat view yang bagus banget iki. Loh. Ini di bawah iku. Apik tenan iku view nih. Tenan, gak ngapusi aku. Lagi. Apa ini yang disebut durenan ya? Ini semuanya kanan kiri ini banyak banget pohon duren, teman-teman. Sama pohon duren, pohon cengkeh itu. Ini bawa apa ini? Oh, kelapa. L300 bawa kelapa. Oke. Kita naik lagi teman-teman. Iya. Goyangin lagi. Hati-hati teman-teman kalau yang melintas di sini, karena sebelah kiri dan kanan adalah jurang. Dan tanjakannya ngek gitu. Apalagi kalau teman-teman boncengan, harus terbiasa nanti kapan gasnya ya. Tetap hati-hati walaupun pakai motor manual. Nah, ini udah kerasa sejuk banget. Nah, ini pondorenya nih, belum banyak yang keluar, belum ngembang malahan. Berarti nggak musim ini. Nah, ini teman-teman, pohon kelapa saking banyaknya di sini. Memang Trenggalek ini penghasil kelapa ya. Untuk jalannya tanpa marka ini teman-teman. Jadi kalau di malam hari juga ekstra hati-hati. Untungnya melintasi ini ketika terang. Nah, ini dia nih, warga lagi menaikkan panenan kelapa.
Oke, kita lanjut lagi. Bener-bener rute kesasar ini. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini buat papasan juga susah di sini ya. Mobil papasan dengan mobil benar-benar harus hati-hati. Yang turun yang ngalah, benar-benar harus yang ngalah. Jangan sampai yang naik itu yang ngalah. Ini sekalian tes Gear Ultima S melewati JLS Trenggalek. Oke. Akhirnya ketemu nih orang di ladang ini ya. Ini saya belum nemu pemukiman. ...94 km. Sekarang waktunya turun nih teman-teman. Saya jadi ingat dulu ini masih kericaan ini. Saya 2016 kesasar ke sini sama teman saya. Tapi nantinya ketemu jalan syahdu juga kayak ya. Wes saling ngerem panggah sitik-sitik ya. Mau minum tapi kok minumnya jatuh le minerale. Ya wes lah. Nanti lagi. Alhamdulillah akhirnya nemu gubuk. Walaupun nggak ada rumahnya ini. Nah ini orang sini ki pada kendel-kendel ya. Nih. Oh mungkin itu jalan ke pemukiman tuh. Nah akhirnya papasan sama mobil nih. Yuhu. Cakep banget itu view-nya. Mataharinya pas ini, nggak terlalu panas banget. Jadi di mata masih enak. Kalau pas sembromong pas jam 3 itu wah menyorot banget itu, gak enak. Nah akhirnya ketemu jalan lumayan landai. Kita naik bukit itu lumayan tinggi yo. Apakah kita bakal naik bukit lagi nih teman-teman? Sudah 450 kilo. Kita nanjak itu udah berapa ya? 20 ini jalan itu udah. Saya ngeceknya nggak bisa. Ntar aku cek ya. Kita cek tinggal berapa kilo lagi sampai Pacitan. Wah, jalannya syahdu ini. Mantap. Nah itu dia tuh di bawah ketemu perkampungan. Nah akhirnya ketemu pemukiman nih teman-teman. Oh alhamdulillah. Kita lewat kemana ini ya? Kita kemunjungan ya. Saya tak cek dulu. Wah, melewati satu bukit. Terus perjuangan tenan ini. Saya sekalian beli air mineral. Nah ini ada warung. Beli air mineral dulu. Air mineral satu nggih. Ketemu view sawah yang syahdu. Ini di pinggir desa. Kita masih melaju lewat jalan pinggiran ini teman-teman.
Wah itu tuh, cakep banget ini. Besok balik lagi pakai motor yang beda jenis ya, lewat jalur ini. Ini masih jauh ini sampai Pacitan. Lewat jalan Pavingan. Wah ini jalannya kacau ini. Sudah terbelasuk. Jalan alternatif ini. Semoga ketemu jalan besar lagi nih teman-teman. Soalnya yang jembatan yang Munjungan itu lagi rusak. Makanya ya wajar kalau diputer-puterin. Nah, oke. Kita lewat sini sekarang. Jembatan ini sahdu iki. Apik tenan iki. Wah, besok ajak temen iki kesini iki. Mesti seneng iki. Oke. Kita sekarang mengarah ke barat teman-teman. Kita gaskan lagi. Lewat jalan pinggiran. Semoga nanti ini suatu saat bisa tembus jadi CLS. Nggak tahu caranya itu, belah gunungnya gimana. Kalau gunung kayak gitu terus dibelah jadi CLS embuh itu, aku gak ngerti juga itu. Kalau dibelah itu kayak apa. Yang pasti bakal susah banget itu. Nih ketemu mobil plat AG. Ini sampai di Gabahan ini namanya teman-teman. Oke, itu pengajian Gus Muafik. Mari kita lanjut lagi menyusuri jalan syahdu ini teman-teman. Ayo. Oh lagi jembatan mana lagi itu? Oke kita yang lurus. Woi ini jalannya bagus. Tahu-tahu sudah bermarka wapi ini. Nah ini dia jalan yang saya cari. Cuman mau mencapai sini belum nyambung sampai ke gunung itu ya teman-teman. SDN Negeri 1 Tawing. Ini di Tawing, Trenggalek. Kata orang lokal suruh lewat Trenggalek aja. Terus tapi saya kok pengen lewat jalur yang pesisir ini. Tapi kalau nggak lewat sini juga nggak bakalan tahu jalur ini gitu loh. 5 kurang menuju sunset ya. Ya 1 jam lagi maghrib saya masih melintasi Trenggalek ini. Catatannya masih 80 km lagi sampai Pacitan. Oke semoga aman ini perjalanannya teman-teman. Tetap ikuti video ini. Ini di desa Munjungan Trenggalek. Dan jalannya udah kelihatan lurus. Tapi buat menembus dari Prigi sampai sini itu jalannya lumayan ini. Kalau lewat utara sana, yang Prigi ke utara muter. Ya harus lewat gunung yang tadi itu. Setelah sampai Munjungan, kita ketemu jalan yang, nah ini luas banget, enak gitu. Ya. Nah ini jalan apa ini namanya? Ini enggak CLS, ini kalau di Google Map ini namanya. Sementara Galek itu sebelah sini nih, jauh banget ini. Jadi kita sedang melintas di pinggiran. Nah, depan itu kayaknya udah mau habis nih jalannya nih. Nah, aspal gerunjal lagi nih teman-teman. Wah,
Jembatan Rawa Bening. Oh, cuma ini aja. Mungkin ini jembatannya kalau udah dibenerin udah bagus, ini di aspal. Kita ketemu aspal mulus lagi. Yuk, kita gaskan lagi teman-teman. Ini syahdu sekali. Sebelah kiri sana itu pantai, pohon kelapa banyak banget ini. Ada gubuk-gubuk kecil yang orang kalau ke sawah terus buat rehat bentar atau buat storage di situ ya. Asik banget tuh, burung kuntul sak oke. Luas banget ini, bukit sama persawahan dan syahdu tenan. Ini kayaknya dibiarin aja ya, jalan yang menuju jembatan itu, karena kalau perbaikan juga repot juga kalau ini jalur satu-satunya. Kita akan naik bukit lagi ini sepertinya. Oke, kita naik bukit aja, mumpung belum gelap banget. Wah, ini Om Bro pasti seneng ini kalau riding di sini nih. Lah, jalannya kok jadi gini. Ini kita yang kiri ya. Jembatan Ceraken. Oke, yuk kita naik gunung. Wah, ini gunungnya lumayan banyak ini teman-teman. Yuk, semoga setengah jam bisa terlewati ini, lewat sini ya. Wow, lewat samping gunung. Nuhun Pak, kalau ke Pacitan lewat sini bisa? Bisa, Pak. Oh nggih, ya 2 jam lagi mungkin ya. Oh nggih, tapi gunungnya masih banyak? Banyak, masih banyak. Banyak, sejam selesai? Setelah 1 jam, minimal 2 jam lah, nyantai 2 jam. Oh nyantai 2 jam. Oh nggih pun, matur nuwun. Tapi ada pemukiman toh Pak? Banyak. Aman toh? Aman. Oh nggih pun. Parang-parang Pak. Wah apik banget yang beri niki pemandangannya. Estu. Enggak Pak. Oke, bisa teman-teman. Dan jalurnya di sini aman. Oke, semangat. Kita gaskan lagi. Karena sudah di sama warga lokal, ya udah kita gaskan lagi. Gas nyantai 2 jam ya. Selesai sama gunungnya. Nah, ini banyak spot-spot yang Yahut ini. Tuh pohon kelapa kabeh lho. Nanti kita rehat sampai Pacitan. Rehat dulu sebat ya. Nanti paling sampai Pacitan dah habis maghrib. Ini jam 5 sekarang, maghribnya 18.45. Masih 45 menit lagi menuju maghrib. Waduh, jalannya. Yuk, kita gaskan lagi guys. Nah ini dia nih, langsung kelihatan pantainya. Hidden gem banget ini, apik banget ini. Yuk. Hati-hati, banyak pasir teman-teman. Yuk kita ke barat lagi, menghabiskan gunung-gunung.
Wih, apik banget ini. Waduh. Ini jadi di gunung, tapi bawahnya bisa lihat laut lepas. Wah, ini spotnya banyak ini. Di sini masih banyak bapak-bapak lalu lalang, orang lokal, nggak seperti yang gunung yang tadi setelah pergi itu. Wah, kalau di sana sepi. Yang saya ingat kalau Trenggalek itu pohonnya gede-gede itu, Jan. Wow. Ini teman-teman bisa lihat tuh. Serasa nggak mau lanjut. Kalau tiap lihat pemandangan yang bagus itu, pengennya berhenti terus. Anak-anak loh naik beat lincah ya lewat jalan kayak gini. Dan sekarang ngetes ini motor buat naik turun, remnya juga. Bismillah. Tapi emang julek ini. Sekarang jam 5:10. 10 menit itu baru berkurang 5 km ini teman-teman. Masih kita berlanjut lagi ini teman-teman. Ya hampir 1 jam baru berkurang 20 km yuk. Mantap tenan. Saya sambil ngecas ini biar HP itu nambah terus, jangan sampai kehabisan. Nah, ini ada Pertamina Shop tapi tutup. Untungnya saya udah beli itu tadi, udah tak kasih full. Ya sekira-kiranya ini udah cukup banget kalau sampai Pacitan ya. Yuk kita naik gunung lagi ini. Pelan-pelan, banyak material. Oke. Sambil play lagunya DC Pedot. Yuk kita naik, gas lagi. Jangan tanya ini. Saya pakai gear Ultima S ini, gas terus ini. Nanjak turun, nanjak turun. Nah ini kehabisan gas toh. Sebenarnya saya mulai ragu untuk melewati jalur ini, terus terang. Ini itu pegunungan dan perbukitan yang gak habis-habis teman-teman. Dan selama perjalanan saya jarang banget papasan sama orang. Karena terlanjur udah jalan puluhan kilometer, mau gak mau harus lanjut sampai Pacitan. Maju kena, mundur juga kena. Gas lagi. Dari tadi sampai Pacitan masih aja 2 jam. Nah, ketemu kelokan ini. Yo, sorry kalau banter, karena nanti biar nggak kehabisan gas ya. Kita explore ini gunung di Trenggalek. Yo, naik lagi. Alhamdulillahnya ini aspalnya halus ini teman-teman.
Jadi nggak menghindari lubang-lubang, ya paling gerunjal-gerunjal sidik lah gitu. Tuh orang lokal bawa abite kuancang itu medun, gak karo digas itu. Yo naik lagi yo. HP ini tiba, lali ora tak kareti. Nah ini dia nih, asik tenan ini. Saya tak kareti biar ini nggak jatuh. Yuk kita naik lagi nih teman-teman. Yuhu, mantap. Nah, wah mantap ini, ngisi terus. Dan saya puas banget sama tenaganya Gear Ultima S. Ini kita yang jalan utama aja ya. Kita ambil yang mana nih, ada percabangan jalan. Oh nggak ada, berarti udah bener ini lewat jalan ini ya. Pas sunset lagi, apik banget. Pepatah orang tua Jawa, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Artinya, kalau berani ya jangan takut buat ngambil langkah. Kalau takut ya jangan dipaksain buat berani-berani ya. Semoga teman-teman paham sama harfiah kalimat tersebut. Artinya memang harus mantap untuk melakoni sesuatunya. Bisa bayangin teman-teman, ketika ini sudah gelap, gimana rasanya lewat jalan seperti ini. Kita nggak bisa lihat pemandangan, nggak bisa lihat kiri kanan, semuanya gelap, penerangan minim. Saya geser. Yuk kita lanjut lagi ini teman-teman. Yuk, hawanya udah mulai dingin. Klakson jangan lupa. Wah ini batu-batu nih masih purba-purba banget ini. Laju roda sudah mulai saya kencangkan dengan harapan saya nggak ketemu gelap di jalur ini. Yo, 1, 2, 3, wah, apik tuh. Tetap kelihatan lautnya tuh. Ini walaupun di kampung ini view-nya laut ini, tapi dingin ini, bisa lihat laut tapi dingin, apik banget ini spotnya. Good. Udah turun kita, udah jam 5:05, setengah jam lagi maghrib. Ini kelihatan gelap karena mataharinya kan tenggelam di bukit. Kalau nggak tenggelam di balik bukit mah tetap masih kelihatan terang ini ya. Aku ini udaranya sejuk ini teman-teman. Waktu sudah menunjukkan 5:30 lebih, artinya sebentar lagi sudah mau waktu maghrib. Buat saya, maghrib itu bukan hal yang baik untuk melakukan riding. Kalau tadi berangkatnya pagi, nggak ada Zoom, mungkin saya lewat sini udah siang ya, terus siang syahdu gitu loh. Sepertinya nanti saya bakal berhenti untuk ngeres dulu ketika maghrib. Mari kita lanjutkan lagi, depan tuh udah kelihatan semburat oranye. Sorry sama ngerokok, nggak ada siapa-siapa di sini. Kalau udah di yang apa namanya rame, aku nggak udut, adem soalnya friend. Kalau aku berhenti dulu
Selak peteng nih gini. Papasan sama orang-orang X-Max pakai jalur ini, motong ini. Untung nggak yang lurus-lurus itu, kadoan aku engko. Ketemu jalan desa lagi ini teman-teman, nggak jalan aspal, tapi ini pintas banget, nyingkat sampai 7 kilo ya. 7 kilo itu barang yang lumayan kalau di sisir selatan ke sini ya. Wah, ini dari tadi udah 5 menit ini turun terus ya, gak ono selone iki, turun gunung, mantap tenan. Orang sini udah pada hafal nih. Itu pakai kucing ya enak. Rosso itu pakai diesel ini. Oh, ini udah maghrib ini di sini. 1 jam ini baru dapat berapa? 20 km ini teman-teman. Masih 1,5 jam lagi. Sudah hampir 10 menit turunan nggak habis-habis. Saya sudah hard braking terus-menerus karena depan ada mobil. Wah, ini habis ini ngeres dulu ini buat dinginin rem. Ini dah bau sih. Bagian ini juga udah maghrib. Nah, saya tak berhenti dulu. Saya nggak mau nunggu los, pokoknya harus berhenti dulu ngademin cakram. Ini kalau di mek panas banget ini. Waduh, wis panas banget wis. Ntar sebat dulu ya. Ini kampung Pakel, Mendung, Ajaran, Sobo, Munjungan. Wah, jos. Saya ada di kampung Guyub Rukun. Memang ini lagi ngedem mesin ya di sini ya. Ngedem mesin sama ngedem rem karena cakrame tadi panas banget. Udah sering kali buat hard braking, jadi saya kira-kira ini kita harus ngeres, kalau enggak nanti bisa blong ini ya. Wah, payah ini ya. Ini lagi apa ini? Loh, oh ini pengumuman pernikahan ini, hajatan. Wah, ini geden ini. Wah, kalau hajatan itu di sini diumumkan, mungkin ini ramene juga kayak di Bromo ya. Nah, ini Panggul sampai Pacitan juga masih lama, 1,5 jam ini teman-teman. Loh. Let's go. Maaf teman-teman, ternyata ini bukan episode terakhir. Beneran, masih ada 1 episode lagi, episode 11. Episode 11 naik riding Pacitan sampai Jogja. Sepi banget dalane.